Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi, kali ini saya akan membawakan materi pelatihan mengenai time management. Jadi, sebelumnya apa itu time management? Jadi, manajemen secara etimologi itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya mengatur atau mengurus segala sesuatu dengan terstruktur dan terkendali. Sedangkan manajemen waktu itu diartikan dengan perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam ukuran waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, dan produktif. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa manajemen waktu di dalamnya berupa pengelolaan, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Manajemen waktu juga dapat diartikan dengan proses pencatatan dan pengendalian waktu yang dihabiskan oleh seseorang. Adapun cara atau teknik dalam memanajemen waktu, sebenarnya banyak cara, namun ada beberapa yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Jadi, menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan. Fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan. Lalu yang kedua yaitu menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Jadi kita harus mengurutkan prioritas berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga pada prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa penting, mendesak, maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, selanjutnya menyusun jadwal. Jadi aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilakukan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal ini yaitu untuk menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kita akan kelupaan kegiatan tersebut, dan mengurangi ketergesaan atau tergesa-gesa. Lalu selanjutnya yaitu bersikap asertif. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Lalu selanjutnya bersikap tegas. Tegas merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu kita. Lalu apa manfaat dari manajemen waktu tersebut? Jadi dalam kita mengolah waktu kita, hal itu dapat membantu kita membuat prioritas dan juga mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Lalu juga untuk membantu kita menghindari tabrakan waktu. Misalnya suatu kegiatan yang bertabrakan, dalam time management kita bisa menghindarinya. Manfaat lainnya yaitu dapat memberi kebebasan dan kendali, membantu menghindari perasaan bersalah, membantu mengevaluasi kemajuan, dan juga dapat mengerjakan tugas berdasarkan skala prioritas. Tugas tidak akan menumpuk dan bertabrakan, membuat kita menghindari stres, galau, bingung, cemas, ataupun bimbang. Dan juga hidup kita semakin produktif untuk fokus dalam pencapaian tujuan. Dalam manajemen waktu juga dapat membuat status kesehatan kita baik itu secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan maupun ekonomi. Hidup kita juga lebih nyaman dan tenang.
karena semua kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai porsinya masing-masing. Lalu apa sih hambatan dari time management itu? Jadi hambatannya yaitu membiarkan orang lain mengatur hidupnya, sering merasa hidupnya cemas, galau, stres, bimbang, terburu-buru, dan juga tertekan. Hambatan lainnya juga itu banyak tugas atau agenda yang bertabrakan sehingga tidak ada yang berjalan dengan maksimal hasilnya. Kewalahan dalam melaksanakan tugas karena terlalu banyak tugas dan semuanya belum selesai. Jadi dia bingung memilih tugas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Merasa dirinya adalah manusia yang paling menderita, tidak mempunyai waktu istirahat, hasil akhir seperti kinerja nilai rapor atau nilai IPK di bawah rata-rata atau kurang maksimal. Baik, itu saja mengenai materi pelatihan mengenai time management. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.